Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsira liman qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila batila warzuqna jitinabah. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwata iman, ikhwan fillah, jamaah silaturahim dan thalabul ilmi yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari pertama di bulan Januari tahun 2021 Allah masih memberi kesehatan kepada kita, masih memberi kekuatan kepada kita, masih memberi keafiatan kepada kita, masih memberi kemudahan kepada kita, masih memberi kelapangan kepada kita, masih memberi ketenangan kepada kita, masih memberi kenikmatan kepada kita, dan masih memberi ketaatan kepada kita. Sehingga sampai malam ini kita masih bisa dawam dan istiqomah dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturannya yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya yang ada di dalam Al-Hadis. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini menjadi wasilah buat kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah, mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan karunia Allah, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hidup kita insya Allah akan sukses baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema kita yang akan kita kaji bersama pada malam ini adalah makna tahun baru bagi umat Islam. Sebab bagi umat yang lain, misalnya bagi bangsa Romawi yang menganut faham politeisme atau paganisme atau syirik, bahwa 1 Januari adalah hari lahirnya Dewa Juno.
dewa yang mengetahui masa depan dan masa lalu. Dewa yang punya dua wajah, satu menghadap ke depan, satu menghadap ke belakang. Jadi diyakini dewa ini tahu masa depan dan tahu masa lalu. Jadi kalau kita mengucapkan selamat tahun baru, berarti mengakui, menyetujui, merestui, bahkan dianggap meyakini bahwa telah lahir satu dewa sebagai saingan, tandingan, bandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menjadikan bumi ini lengkap dengan hamparannya dan langit lengkap dengan naungannya, lengkap dengan bangunannya, serta menurunkan air dari langit, dan dengan air itu menumbuhkan berbagai macam buah-buahan, sejatinya merupakan rezeki buat manusia. Pesannya adalah fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kalau kamu tahu bahwa yang ngasih rezeki adalah Allah, maka janganlah menjadikan untuk Allah tandingan, sandingan, bandingan. Artinya jangan sampai melakukan kesyirikan, sekalipun hanya sekedar mengucapkan selamat. Adapun tahun baru bagi umat Islam adalah tahun bertambah umur. Bertambah umur artinya bertambah ajal, bertambah rezeki, bertambah dekat dengan kematian. Jadi tambah umur, tambah rezeki. Tambah umur, tambah ajal. Tambah umur, tambah dekat dengan kematian. Nah, tambah dekat dengan kuburan. Karena hidup ini tidak diam, bergerak terus, berjalan menuju arah ke depan. Arah ke depan itu akhirat. Dan tempat persinggahan pertama dari persinggahan akhirat itu adalah kuburan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak pernah nangis ketika disebut neraka. Tidak pernah menangis ketika disebut tentang siksa. Tapi ketika disebut tentang kuburan, dia nangis. Karena kuburan itu tempat pertama dari tempat-tempat di akhirat yang akan disinggahi. Siapa yang selamat, maka selamat di tempat-tempat selanjutnya. Jadi tempat yang sangat menentukan. Jadi jangan main-main dengan yang namanya kuburan. Jangan dianggap remeh yang namanya kuburan. Makanya disunahkan ziarah kubur. Orang yang rakus, orang yang tamak, orang yang tidak pernah puas dengan dunia, itu akan berakhir sampai hatta zurtumul maqabir katanya. Gitu. Nah, inilah yang menjadi dasar. Buat tambah umur, tambah ajal. Tambah umur, tambah rizki. Tambah umur, tambah dekat dengan kematian. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, inna sesungguhnya Ruhul Kudus yaitu malaikat Jibril alaihissalam nafasa, pernah membisikkan firaui ke dalam hatiku, maksudnya menyampaikan wahyu yang isinya anan nafsan sesungguhnya
yang namanya diri itu, yang namanya jiwa itu, lan tamuta, tidak akan pernah mati, hatta sampai tastakmila, sempurna, ajalaha, ajalnya. Jadi setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah ada ajalnya, batas umur terakhir, tapi dirahasiakan, digoibkan, dan datanya disimpan di Lauhul Mahfuz. Ya. Watas ta'iba rizqoha, dan tidak akan pernah mati sampai rizkinya yang Allah jatahkan diberikan semuanya, dikuasakan semuanya. Ya. Artinya apa? Ada dua faktor yang menyebabkan manusia itu mati. Yang pertama ajal, yang kedua rezeki. Ya. Di sana tidak disebutkan wabah pandemi, tidak. Ya. Tidak disebutkan COVID-19, tidak. Ya. Tapi ajal dan rezeki. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berpesan, ya, ya, karena ya, setiap diri itu tidak akan pernah mati sampai ajalnya sempurna dan rezekinya diberikan semuanya. Beliau berpesan, fa ajmilu fit talab, maka dapatkan rezeki itu dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, dengan cara yang elegan, dengan cara yang benar, jangan dengan cara yang batil. Dan ini pernah dipesankan oleh Allah SWT ketika Allah memerintahkan saum di bulan Ramadan, ketika Allah memerintahkan iktikaf di masjid. Apa pesan Allah? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalian jangan memakan harta kalian yang didapat di antara hasil usaha kalian dengan cara batil, dengan cara yang tidak jamil, ya, tidak indah, tidak bagus, tidak baik, tidak halal. Kenapa? Kata Rasul, wala yahmilanna hadukum istibto ar-rizki ayatlubahu bimaksiatillah. Jangan sampai gara-gara rizki susah, rizki telat, ya, rizki seret, seseorang di antara kalian ya, mencari rizki dengan cara maksiat kepada Allah, menyimpang dari aturan Allah, melanggar hukum Allah. Gara-gara rezekinya seret, ya, atau gajinya dikit, maka dia cari sabetan kiri kanan, ya. Korupsilah, manipulasilah, kolusilah. Jangan sampai. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah la yunalu ma indahu, tidak akan diberikan apa yang ada di sisinya itu. Yang ada di sisi Allah itu lebih banyak, lebih besar, lebih baik, lebih kekal. Itu tidak akan diberikan. Ya. Illa bi ta'atihi, kecuali dengan cara mentaatinya. Ya. Jadi kalau ada orang kaya hasil judi, ya, orang kaya hasil prostitusi, orang kaya hasil korupsi, berarti kekayaannya bukan rezeki dari Allah. Itu rezeki dari syaitan itu. Rezeki dari iblis. Ya. Sebab iblis itu, ya, di antara cara untuk menyesatkan manusia agar tidak bersyukur kepada nikmat Allah, agar kufur kepada nikmat Allah, ya, menjanjikan harta yang banyak, ya, dengan cara
pesugihan. Ya. Jadi budak setan, jadi abdi setan. Ya. Setan dari bangsa jin. Dan di dalam surat jin, manusia tidak boleh minta bantuan kepada jin. Sebab konsekuensinya dua. Pertama, salah. Gitu. Iya. Yang kedua, dosa. Dosa. Ya. Jadi dengan taat kepada Allah, insya Allah. Ya. Insya Allah. Ya. Allah bakal ngasih rezeki yang lebih banyak, lebih baik, lebih besar, lebih kekal. Nah, khusus untuk yang sudah berumur di atas 60 tahun, ya, di sini banyak atau dikit ya? Kalau saya tinggal 1 tahun lebih lah. Ini khusus yang 60 tahun ke atas ya. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan sabdanya, "A'maru ummati, umur umatku, ma baina sittina ila sab'ina, berkisar antara 60 sampai 70 tahun." Ya. Makanya Rasul ingatkan, 60 itu lampu kuning, 70 lampu merah. 70 lebih lampu osram. Osram. Iya. Pak Anang berapa tahun Pak Anang? Alhamdulillah. Banyak bonus ya. Banyak bonus itu. Tapi walaupun Rasul menjelaskan umur umatnya itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun, ada catatan. Jangan sampai dilupakan. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Tapi sangat sedikit sekali orang yang bisa melampauinya. Jadi Pak Anang itu golongan minoritas dia. Minoritas. Jadi mayoritas di bawah 70. Ya. Mayoritas di bawah 60 itu. Ya. Jadi umur itu nikmat Allah, rizki dari Allah, rizki yang luas. Ya. Yang wajib disyukuri. Dengan meningkatkan ibadah dan amal soleh. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi. Dari sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Makna tahun baru yang kedua, ya, tahun baru bagi umat Islam adalah tahun perubahan. Enggak boleh stagnan, ya. Enggak boleh status quo, ya. Enggak boleh berjalan di tempat, enggak boleh. Sebab Islam mengajarkan kepada umatnya, bertambah umur harus bertambah soleh, bertambah umur harus bertambah baik, bertambah umur harus bertambah tenang, jangan bertambah stres, akhirnya stroke. Ya. Stroke saja sudah repot, apalagi 2 truk ya. Jadi stroke saja udah babak belur, apalagi dikasih 2 truk ya. Tenang apa? Tenang pikiran, ya. Banyak berzikir, ya. Banyak baca Quran, banyak mengaji dan mengkaji ilmu. Sebab menuntut ilmu termasuk zikrullah. Majelis ilmu termasuk majelis zikir kepada Allah. Jadi wajar kalau di majelis ilmu ada yang tidur. Wajar, saking tenangnya tuh. Jadi jangan diganggu itu. Berarti ustadznya sukses menciptakan suasana yang tenang itu. Tenang pikiran, tenang jiwa, tenang hati.
Bertambah umur semakin banyak berzikir. Bertambah umur semakin banyak beribadah. Semakin banyak bersyukur. Semakin banyak beramal soleh. Amal yang dilandasi keimanan. Amal yang dilandasi keilmuan. Amal yang dilandasi keikhlasan. Ya. Nah, dalam untaian hikmah itu disebutkan man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ininya lebih baik dari hari kemarinnya, maka dia robih. Robih itu beruntung. Kalau bahasa Pak Anang, robih itu robah. Ada perubahan. Ada perubahan. Tapi perubahan ke arah yang baik. Berubah tambah baik. Itu robih. Robih itu untung. Ya. Wa man kana yaumuhu ka'amsihi fahuwa magbun. Tapi siapa yang hari ininya sama dengan hari kemarinnya, tidak ada perubahan, fahuwa magbun, maka ia termasuk orang yang tertipu. Ya. Tertipu. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi, apalagi siapa yang hari ininya lebih jelek dari hari kemarin, bahwa mal'un, maka dia termasuk yang terkutuk. Terkutuk. Ya. Istilah lain ada marhum, ada mahrum, ada mal'un. Ya. Marhum berarti dapat rahmat, untung dia. Mahrum terhalang untuk mendapatkan rahmat, rugi dia. Mal'un dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rugi kalau tidak mendapatkan rahmat Allah. Dia nggak bakal bisa masuk surga. Sebab kata Rasulullah SAW, orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi bifadlillahi wa rahmatihi. Orang masuk surga itu karena karunia Allah dan kasih sayang Allah. Ya. Iya. Makanya masuk masjid, Allahumma inni as'aluhumma ftahli abwaba rahmatika. Minta dibukakan pintu-pintu rahmat. Ya. Keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Minta karunia-Nya. Supaya masuk surga dan dapat fasilitas yang ada di sorga. Ya. Nah, ketika bertambah umur, banyak-banyaklah berdoa. Tapi doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa doanya? Banyak. Di antaranya, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, solehkan untukku agamaku sebagai benteng hidupku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Salehkan duniaku tempat hidupku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Dan salehkan akhiratku tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan hidupku sebagai waktu untuk menambah kebaikan. Ya. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Dan jadikan matiku sebagai waktu istirahat dengan tenang dari semua yang tidak menyenangkan. Ya. Ya, bahasa Kristennya rip, rest in rip, istirahat dalam damai. Ya. Ternyata ya istilahnya ada pada orang Kristen. Ya, tapi solusinya, kuncinya, juklak dan juknisnya ada dalam ajaran Islam. Ya. Jadi kalau mau rip, mau rest in peace, pertama soleh dunia. Yang kedua soleh agama. Yang ketiga soleh akhirat. Ya. Yang ketiga, keempat tambah umur tambah baik. Ya. Yang ke apa? 5, bisa istirahat dengan tenang, dengan senang, dengan damai,
tentram, sejahtera di alam kubur. Ya. Jadi kalau selamat di alam kubur, kesananya selamat itu. Sukses di alam kubur, kesananya sukses. Ya. Aman di alam kubur, aman kesananya. Bahagia, senang di alam kubur, senang dan bahagia kesananya. Karena awalu manzilin min manazilil akhirah. Ya. Jadi persinggahan pertama, ya, dari persinggahan kampung akhirat. Kemudian tahun baru bagi umat Islam adalah tahun keberkahan. Ya. Jadi salah satu bentuk keberkahan itu ditambah umur, ditambah rezeki, rezeki yang baik, rezeki yang halal, ya, rezeki yang luas, ya, rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki yang mulia. Ya. Nah dalam Islam panjang umur saja itu tidak cukup. Ya. Kalau hanya panjang umur, maka iblis diberi umur oleh Allah SWT sangat panjang sekali. Sampai hari kiamat itu nggak tanggung-tanggung. Ya. Saya punya teman umurnya 170 tahun itu. Kalau didoakan panjang umur, ngambek dia. Bosan katanya. Ini sampai hari kiamat itu. Sampai hari kiamat itu dipanjangkan umur. Cuman kufur nikmat tidak disyukuri. Ya. Jadi sepanjang hidupnya iblis itu penuh dengan dosa. Penuh dengan maksiat. Tidak pernah berhenti berbuat sesat dan menyesatkan. Bahkan dengan angkuh dan sombong. Iblis berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi, ya Allah tuh, ya. Jadi iblis itu rububiyatullahnya mantap itu, ya. Jangan dikira iblis itu tidak beriman kepada Allah, beriman. Ya. Dia beriman Allah itu Khalik penciptanya. Allah tuh Hafid penjaganya. Allah tuh Mudabir pengaturnya. Cuman nggak mau diatur ya. Ketika dikabulkan umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat, malah dia berkata, Robbi ya Allah, bima agwaitani, karena engkau sudah memvonis aku ya, sebagai yang sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi, pasti aku akan hiasi mereka manusia turunan Adam yang tinggal di bumi ini dengan dosa dan maksiat. Jadi dosa dan maksiat itu dibikin indah itu. Ya. Wala ugwiyannahum, dan pasti akan aku sesatkan mereka. Ajmain, semuanya katanya. Semuanya, ya. Ini di hadapan Allah, bayangkan. Ya. Di hadapan Allah itu, ya. Nah, kemudian itu surat Al-Hijr 39 ya. Ya, dalam surat lain, surat Al-A'raf ya, iblis berkata di hadapan Allah dengan angkuh dan sombong, fabima agwahitani, maka karena engkau telah memvonis aku sebagai pelaku kesesatan, la aqudanna lahum, pasti aku akan tongkrongin mereka, akan aku sesatkan mereka, siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Ya. Dari jalanmu yang lurus. Thumma, kemudian, la'atiyannahum, pasti akan aku datangi mereka, mim baini aidihim, dari depan mereka. Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Wa an aimanihim, dari kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dari kiri mereka. Wala tajidu, sampai engkau tidak dapatkan aktsaruhum, kebanyakan mereka, syakirin, sebagai orang yang bersyukur. Ya. Jadi iblis itu aktif itu. Iblis itu nggak pernah diam. Ya. Ketika menyebarkan fitnah dan kerusakan. Ketika melakukan kesesatan, ya, nggak pernah diam, bergerak terus,
masif, ya, sistematis dan terorganisir, kata orang sekarang. Ya. Dan hasilnya dapat disaksikan, ya, setiap malam tahun baru sebagian besar umat Islam bukan digunakan qiyamul lail, ya. Ya. Malam tahun baru itu kalau bersyukur itu kan beribadah, ya, beramal soleh, ya. Jadi bangun malam, baca Al-Quran, berzikir, sholat tahajud, ya. Kemudian berdoa, berbagi kebaikan, zakat, infak dan sedekah. Setelah itu ditutup dengan istighfar. Bukan itu, tapi begadang sepanjang malam, ya, dengan main bareng, mabar, ya. Mabar. Kalau disuruh mabar mah gampang itu. Tapi kalau disuruh sabar susah. Kalau mabar main bareng, ya. Kalau sabar apa? Sabar salat bareng. Ya. Coba disuruh salat bareng susah itu. Ya. Kan bakar ikannya jam 12, ya. Disuruh salat Isya dulu susah itu. Susah. Ya. Padahal masih lama tuh bakar ikannya, ya. Gitu. Sekarang duitnya lagi tipis, diganti dengan jagung, itu bakar jagung. Lagi bokeh katanya. Gara-gara si corona itu, ya. Ya. Bahkan pesta pora dan hura-hura, ya. Tahun 90 kalau nggak salah itu, Ancol saja beli kembang api 400 juta itu, ya, itu. Apalagi Dubai itu, ya, itu bisa miliaran tuh beli kembang api itu. Ya. Jadi ada pesta, pora, hura-hura, bahkan gerakan pemborosan, ya, yang digiring untuk menjadi teman setan. Ya. Jadi banyak teman setan itu malam tahun baru itu. Nah, di tahun baru ini berdoalah kepada Allah agar dijadikan yang terbaik. Siapa? Panjang umurnya, baik amalnya. Panjang umurnya, banyak memberi manfaat kepada yang lain. Panjang umurnya tapi dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umurnya, banyak hartanya, banyak anaknya, diampuni dosanya dan diberkati rizkinya. Iya. Ini doa panjang umur yang lengkap, ya, lengkap. Ya. Ya. Jadi kalau cuma nyanyi panjang umurnya, udah gitu nyalain lilin, udah dinyalain ditiup kan gitu, nggak ada kerjaan tuh. Ya. Jadi kalau cuma panjang umur doang kalah sama iblis. Apalagi dalam surat Yasin, siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah itu bukan tambah kuat, tambah lemah. Betul kan? Bukan tambah sehat, tambah sakit. Bukan tambah segar, tambah loyo. Bukan tambah jelas, tambah burem. Tambah budeg. Ya. Ya. Iya. Jadi tambah umur itu penyakitnya jadi B kompleks, ya. Apa itu? Bolot, ya. Budak, bengek, ya. Belikan, beser, boson, ya. Bengkak, biri-biri, waduh, B kompleks itu, ya. Ya. Jadi doa panjang umur yang paling sempurna itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya ketika ditanya tentang manusia terbaik, Rasulullah SAW bersabda, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Manusia terbaik itu manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Anfa'uhum linas, yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dan ketika ditanya kebahagiaan yang sejati, Rasulullah SAW bersabda, asa'adu tukulla sa'ada tulu umri fi ta'atillah. Kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang paripurna adalah panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ketika ibu Anas bin Malik radhiyallahu anhu memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendoakan anaknya, beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma atil umrahu wa akfir malahu wa waladahu waghfir lahu. Ini doa majikan untuk pembantunya. Ada nggak majikan yang mendoakan pembantunya seperti doa Rasulullah kepada Anas bin Malik? Ya. Coba lihat apa doa majikan kepada pembantunya. Ya Allah panjangkan umurnya. Ya Allah banyakkan hartanya. Ya. Soalnya ngapain banyak harta kalau pendek umur ya? Ya. Coba mending miskin panjang umur, mending kaya pendek umur. Hah? Ya. Ini doanya betul-betul sempurna ya. Ya Allah panjangkan umurnya, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Ya. Ya. Sebab kalau anak banyak, rezeki seuprit, itu masalah itu. Ya. Jadi banyakkan hartanya dulu, baru banyakkan anaknya. Gitu kan? Ya, anak 12 masing-masing dikasih baby band, ya, limosin, Lamborghini, gitu ya. 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 Tapi kalau anak banyak, hartanya dikit, odong-odong aja nggak kebeli. Waghfir lahu. Wah, ini doa. Dan ampuni dosanya, ya. Karena makin panjang umur, makin banyak dosa. Ya, makin banyak harta, makin banyak dosa. Makin banyak anak, makin banyak dosa. Ya. Coba orang miskin dengan orang kaya, banyakkan mana dosanya? Anak muda dengan orang tua, banyakkan mana dosanya? Iya, ya. Umumnya gitu, umumnya. Ya. Dalam kesempatan lain Rasul berdoa, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima razaqtahu. Ya. Ya Allah banyakkan hartanya, ya Allah banyakkan anaknya, ya Allah berkati ya pada rizki yang telah Engkau berikan kepadanya. Ya. Inilah manusia terbaik. Ya. Kemudian terakhir, tahun baru adalah tahun kebebasan. Ya. Ini yang belum kita dapatkan. Ya. Mudah-mudahan tahun ini dapat ya. Ya. Tahun baru adalah tahun bebas dari kesesatan, bebas dari kesusahan, bebas dari kezaliman, bebas dari kebodohan. Ya. Hadis riwayat Abu Daud. Ya. Katanya dengan belajar daring itu anak jadi bodoh, anak jadi malas ya. Kalau tidak main HP tidur kan gitu ya. Nah, itu jadi bodoh katanya. Ya. Nah ini doa Rasulullah ketika keluar rumah itu mengajarkan. Ya. Allahumma a'udzubika an adzilla au udhalla au azilla au uzalla ya au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya. Ini wajib ini dihafal. Ini doa berangkat ke majelis ilmu itu ya. Dari rumah itu doa ini. Di samping tadi Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung dari kesesatan atau disesatkan, dari kesusahan atau disusahkan, dari kezaliman atau dizalimi, dari kebodohan atau dibodohi. Ya. Nah, tahun baru adalah tahun bebas dari perbuatan keji dan munkar, bebas dari kemunkaran akhlak, bebas dari kemunkaran amal, bebas dari kemunkaran hawa nafsu, dan bebas dari kemunkaran penyakit. Di antaranya penyakit akibat wabah COVID-19. Ini penyakit munkar. Sebab sampai hari ini belum ditemukan obatnya. Katanya vaksin itu bukan obat COVID. Tapi malah menjadikan COVID-19 itu tambah ganas katanya. Ya, gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah jauhkan aku dari kemungkaran akhlak, kemunkaran amal, kemunkaran hawa nafsu, dan kemunkaran penyakit. Dan dalam membebaskan semua itu, satu yang harus dicatat oleh umat Islam. Pertama, jangan kalah kompak. Jangan kalah solid. Ya.
dengan orang kafir, dengan orang zalim, ya, dengan orang munafik yang berusaha menebar fitnah dan kerusakan dengan segala cara. Ya. Jadi ada 3 kelompok yang oleh Allah ya dicatat sebagai kelompok yang paling kompak dan paling solid. Orang kafir, orang zalim, orang apa? Orang munafik. Silakan nanti baca surat Al-Anfal 73, Al-Jathiyah 19 dan surat At-Taubah ayat 67. Ya. Jadi bersatu, kompak, loyal, setia, saling melindungi, bahu membahu, saling menolong. Insya Allah ya. Ketika Allah menurunkan pertolongan, kita akan mampu menghadapi ya kekuatan orang kafir, orang zalim dan orang munafik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.